Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahan materi yang kami dapat, yaitu tentang SDS Page. Di sini kelompok 1 beranggotakan Agisna Azza Asyait, yang kedua Bian Rauda Ahanbun, saya sendiri, dan yang ketiga Dea Alifia, keempat Diah Alia Nuraini, dan yang kelima ada Windy Agustini. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diah Alia Nuraini. Yang pertama, ada SDS Page, itu merupakan suatu teknik elektroforesis yang menggunakan poliakrilamid sebagai bahan pemisah protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya saja. Cara kerjanya yaitu dengan menghambat interaksi hidrofobik dan merusak ikatan hidrogen. Selanjutnya ada jenis-jenis gel yang digunakan pada metode SDS Page. Yang pertama itu ada separating gel, itu mengandung akrilamid, yaitu di sini sebagai fase diamnya, kemudian ada 1,5 m tris HCl dengan pH 8,8, di sini sebagai fase geraknya, kemudian ada H2O, SDS, APS, APS itu kepanjangan dari amonium persulfat. Di sini sebagai inisiator yang dapat mengaktifkan akrilamid agar bereaksi dengan gel poliakrilamid lainnya. Kemudian ada TEMET. TEMET itu kepanjangan dari tetra metil etilen diamin. Di sini sebagai gelling agent. Lalu yang kedua itu ada staking gel. Untuk komposisinya itu staking gel sama seperti separating gel. Yang membedakan hanya buffer pH-nya aja. Kalau di separating gel itu pH-nya 8,8, sedangkan di staking gel itu pH-nya 6,8. Lalu staking gel itu diperlukan dalam elektroforesis protein karena digunakan untuk mencetak well. Selain itu digunakan untuk menimbun atau memekatkan protein menjadi satu jalur yang sempit sebelum protein itu memasuki gel pemisah. Staking gel juga digunakan untuk menahan sementara agar sel bermigrasi pada waktu yang bersamaan. Faktor untuk memaksimalkan pemisahan protein dengan SDS Page, yang pertama itu kadar SDS, yang kedua konsentrasi gel akrilamid, yang ketiga ada ukuran gel akrilamid, yang keempat ada kemurnian sampel protein, yang kelima ada jumlah sampel pada gel. Keuntungan dan kerugian SDS Page, keuntungannya itu gel poliakrilamid dapat digunakan tidak hanya untuk pemisahan berbagai protein, tetapi juga membandingkan berat molekulnya. Mudahnya mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung, dan sampel dapat ditangani dengan baik dan cepat. Sedangkan kerugiannya itu rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel ke dalam slot gel, karena slot gel berukuran sangat kecil. Lalu di sini ada langkah SDS Page. Yang pertama itu pembuatan gel pemisah atau separating gelnya. Yang kedua ada pembuatan gel pengumpul atau staking gelnya. Lalu pemanasan sampel, kemudian dilarutkan, running pada plate 1 dengan arus 28 ampere dengan tegangan 110 volt, dan pada plate 2 dengan arus 30 ampere dan tegangan 130 volt. Kemudian gel direndam dalam larutan staining untuk proses pewarnaan selama 20 menit. Gel direndam dalam larutan destaining atau penghilangan warna untuk proses pencucian selama 20 menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Selanjutnya ini ada persiapan gel. Yang pertama itu separating gel 12,5%. Dibuat dengan cara yang pertama itu disiapkan tabung polipropilen 50 ml, masukkan 3,125 ml stok akrilamid. Dalam tabung masukkan 2,75 ml 1 m tris pH 8,8. Kemudian tabung ditutup, lalu digoyang dengan shaker secara perlahan-lahan. Selanjutnya masukkan aqua bidet 1,505 ml, tabung ditutup, lalu digoyang dengan shaker secara perlahan-lahan. Masukkan 75 mikroliter SDS atau sodium dodesil sulfat 10%, kemudian tabung ditutup, lalu digoyang dengan shaker secara perlahan-lahan.
Selanjutnya masukkan 75 fps atau amonium persulfat 10%. Tabung ditutup lalu digoyang secara perlahan. Selanjutnya ada masukkan 6,25 mikroliter temet, tabung ditutup lalu digoyang dengan shaker secara perlahan. Segera tuang larutan ke dalam pad pembentuk gel menggunakan mikropipet 1 mili. Dijaga jangan sampai terbentuk gelombang udara sampai batas yang terdapat pada pad. Selanjutnya perlahan tambahkan aqua bides atau NBUOH di atas larutan gel dalam plat agar permukaan gel tidak bergelombang. Selanjutnya biarkan gel memadat selama kurang lebih 30 menit, ditandai dengan terbentuknya garis transparan di antara batas air dan gel yang terbentuk. Setelah itu air atau NBUOH yang menutup sperating gel itu dibuang. Selanjutnya, setelah sperating gel memadat, staking gel 3% disiapkan dengan cara yang sama pada prosedur di atas dengan volume larutan 30% akrilamid bis 0,45 mili, 1 M, tris pH 6,8038 mili, aqua bides 2,11 mili, 10% SDS 30 mikroliter, temet 5 mikroliter, 10% APS 30 mikroliter. Kemudian tuang staking gel. Selanjutnya pasang sisir tempat penyuntikan sampel, kemudian biarkan beberapa lama hingga gel memadat. Selanjutnya dilepas sisir. Kemudian gel dalam pad itu dipasang pada alat elektroporesis set mini protean 2 slab cell biorat atau vertical slab cell, spesifiknya lower buffer chamber, lid, casting stand, molded polikarbonat, elektroda platinum wire 0,254 mm diameter, foam teflon, spacer PVC, shipping weight 2,2 kg, overall size 16 cm kali 12 cm kali 18 cm. Gel size-nya 7 cm dikali 8 cm, glass plate size inner 7,3 kali 10,2 cm, outer 8,3 cm dikali 10,2 cm. Kemudian dituang running buffer. Slide selanjutnya, ini ada injeksi sampel dan grounding. Enzim murni atau ekstrak murni isolat dipipet sebanyak 15 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam Eppendorf. Selanjutnya ditambahkan dengan 15 mikroliter RSB dan panaskan pada suhu 1000 Celcius selama 2 menit, kemudian didinginkan pada suhu kamar. Suntikan sampel sebanyak 10-20 mikroliter ke dalam sumur secara hati-hati dengan menggunakan Hamilton syringe. Kemudian syringe dibilas dengan air atau running buffer sebelum dipakai untuk memasukkan sampel yang berbeda pada sumur gel berikutnya. Kemudian untuk memulai running, hubungkan perangkat elektroporesis dengan power supply dengan arus pada pad 128 mA, tegangan 110 volt, dan pad 230 mA dengan tegangan 130 volt. Selanjutnya ada pewarnaan gel. Untuk tahap ini diperlukan larutan staining untuk mewarnai protein pada gel dan larutan di staining untuk pencucian atau menghilangkan warna pada gel dan memperjelas band protein yang terbentuk. Yang pertama itu untuk membuat larutan staining 1 liter diperlukan Cosemis Blue R 250 1,0 gram, metanol 450 ml, Aquades 450 ml, asam asetat glasial 100 ml. Kemudian untuk membentuk larutan di staining 1 liter diperlukan metanol 100 ml, asam asetat glasial 100 ml, dan Aquades 800 ml. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy Agustin. Baik, selanjutnya masih pewarnaan gel. Bagian B-nya itu gel direndam di dalam 20 ml larutan staining solution sambil digoyang dengan shaker selama 20 menit. Kemudian larutan staining dituang kembali ke wadahnya. Yang bagian C-nya itu kemudian dicuci dalam 150 ml asam asetat atau larutan TCA 12,5%. Bagian D-nya itu gel direndam dalam larutan di staining sambil digoyang selama 20 menit
Dan yang E-nya itu cuci dengan asam asetat atau larutan TCA 12,5% sampai bening. Next. Prinsip kerja dari SDS patch adalah ketika protein dipisahkan oleh elektroporesis melalui matriks gel dan arus listrik diberikan, protein dengan molekul yang lebih kecil berimigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan yang lebih lambat. Pengaruh lain pada laju migrasi adalah berdasarkan struktur dan juga muatan proteinnya. Next. Selanjutnya itu ada metode SDS patch atau sodium dodesil sulfat polyacrylamide gel elektroporesis untuk mengidentifikasi sumber asal gelatin pada kapsul keras. Metode kerjanya itu yang pertama pengambilan sampel, yaitu sampel yang digunakan cangkung kapsul keras yang dibeli di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, DKI, Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan secara acak terhadap 3 merek kapsul yang berbeda. Lalu step keduanya itu pembuatan kapsul simulasi. 5 gram gelatin ditimbang dengan kaca arloji dan dilarutkan dalam 5 ml air panas suhu 60 derajat Celcius. Gliserin 1 ml ditambahkan dalam larutan gelatin, kemudian ditambahkan pewarna sambil larutan diaduk perlahan hingga larutan homogen. Kemudian 0,125 gram TiO2 ditimbang dalam kaca arloji dan didispersikan dalam 1 ml air, kemudian dicampurkan dalam larutan gelatin. Campuran diaduk hingga TiO2 terdispersi dengan baik. Selanjutnya, larutan dipindahkan dalam cetakan dan didinginkan di suhu ruangan, kemudian disimpan dalam desikator. Selanjutnya, step 4 itu ekstrak gelatin. Sebanyak 500 mg cangkang kapsul ditimbang dan dilarutkan dalam aquades 5 ml dalam tabung reaksi dan dipanaskan dalam penanas air suhu 60 derajat Celcius. Larutan kapsul dipindahkan dalam tub 12 ml dan disentrifuge dengan kecepatan 6000 rpm selama 30 menit. Supernatan yang sudah jernih dipipet ke tube 12 ml lainnya. Supernatan ditambah aseton 1:4, kemudian diportex selama 1 menit. Kemudian tub disentrifuge kembali untuk mendapatkan gelatin dengan kecepatan 6000 rpm selama 20 menit. Endapan diambil disimpan dalam cawan penguap dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Endapan ditimbang dan disimpan dalam suasana kering. Lalu selanjutnya itu step 5, yaitu hidrolisis enzimatik. Caranya itu sebanyak 100 mg gelatin dari kapsul dilarutkan dalam 5 ml. Larutan baper asetat pH-nya itu 4,5 pada gelas beker 10 ml. Selanjutnya disebut larutan 1. Kemudian 2 mg enzim pepsin ditimbang dan dilarutkan dalam 1 ml baper dalam tabung reaksi, yaitu disebut larutan pepsin. Lalu selanjutnya sebanyak 1 ml larutan satu masing-masing dimasukkan ke dalam 3 tub 2 ml. Kemudian setiap tubnya itu ditambahkan larutan pepsin sebanyak 20 mikroliter dan diberikan label yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu selanjutnya itu tub diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam sesuai dengan label tub. Sampel kontrol merupakan 1 ml larutan, satu yang dimasukkan dalam tub dan diinkubasi selama 1 jam tanpa ditambahkan larutan pepsin. Larutan sampel yang telah diinkubasi didinginkan pada suhu ruang, kemudian ditambahkan NaOH 0,01 m sebanyak 200 mikroliter. Sampel siap dielektroporesis. Selanjutnya, masih di step 5, yaitu elektroporesis SDS patch. Dengan caranya itu larutkan sampel yang telah dihidrolisis sebanyak 13 mikroliter ditambahkan baper, sampelnya itu 1:1, kemudian dipanaskan pada suhunya 85 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian 20 mikroliter sampel dipipet dan dimasukkan ke dalam sumuran gel akrilamidnya. Lalu selanjutnya elektroda dipasang sesuai dengan kutubnya. Elektroporesis dijalankan pada tegangan 200 volt, lalu 15 mA per gel. Selama 60 menit menggunakan alat, yaitu namanya mini protean tetracell biorat. Setelah dielektroporesis, gel diwarnai dengan 0,05% kumasi blue
R250 dalam metanol 15% dan asam asetatnya 5%. Dipanaskan pada microwave selama 15 detik, kemudian diinkubasinya itu selama 60 menit. Gel dibilas dan direndam dalam campuran metanol 30% dan asam asetat 10%, diinkubasi di dalam water bath hingga 2-3 jam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kadien Rauda. Ya, berikutnya untuk analisis data. Di sini analisis data dilakukan dengan perhitungan berat molekul atau BM dari masing-masing protein yang didasarkan pada standar marker yang tersedia. Perhitungan dilakukan dengan mengukur nilai RF atau total jarak tracking dari stacking gel ke separating gel yang dinyatakan sebagai A, dibandingkan dengan jarak tracking dari stacking gel ke masing-masing pita protein yang terbentuk yang dinyatakan sebagai B. Kemudian dicari retardation factor atau nilai RF dengan membagi jarak masing-masing pita dengan jarak tracking total atau B per A. Selanjutnya, nilai yang dihitung ini adalah nilai log M dari masing-masing BM pita marker. BM pita fragmen polipeptida pada sampel dihitung dengan persamaan linear, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana nilai RF sebagai sumbu X dan nilai log BM sebagai sumbu Y. Nah, berikutnya di sini ada hasil untuk optimasi proses hidrolisis gelatin. Hasil elektroforesis gelatin sapi dan babi untuk keterangan nantinya ada 9 pita fragmen. Di sini untuk angka 0 sendiri menyatakan protein marker, yang 1 pepsin, 2 gelatin sapi sebelum dihidrolisis, 3 ada gelatin babi sebelum dihidrolisis, dan yang keempat ada gelatin sapi setelah dihidrolisis selama 1 jam, dan yang kelima gelatin babi setelah dihidrolisis 1 jam. Keenam ada gelatin sapi setelah dihidrolisis selama 2 jam, dan yang ketujuh ada gelatin babi setelah dihidrolisis 2 jam. Dan kedelapan ada gelatin sapi setelah dihidrolisis selama 3 jam, dan yang kesembilan itu ada gelatin babi setelah dihidrolisis selama 3 jam. Ya, untuk hasil dan pembahasan di sini, dari hasil optimasi tersebut diperoleh kondisi optimum hidrolisis gelatin dengan pepsin pada pH 4,5 dan suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Pada waktu tersebut terlihat pita-pita fragmen peptida yang cukup jelas, terutama pada kisaran 10-25 kilodalton dan 35-100 kilodalton, di mana pada masing-masing sampel gelatin menghasilkan fragmen yang relatif berbeda. Berbeda dengan kondisi non-hidrolisis, di mana pada kolom 2 dan 3 protein gelatin ini tidak terhidrolisis, sehingga memiliki bobot molekul yang sangat besar, yaitu di atas 55 kilodalton untuk sapi, dan di atas 70 kilodalton itu dia menyatakan gelatin babi. Nah, jadi di sini ada gambar. Gambar yang pertama itu dia menyatakan bahwa terjadinya pemisahan antara 3 pita di sini. Untuk pita ada yang mulai dari 10 kilodalton sampai dengan 100 kilodalton. Di situ terlihat bahwa menghasilkan 9 pita pemisahan, yaitu pada BM 94,6 kilodalton, 74 kilodalton, 67,6 kilodalton, 6 kilodalton, 51,6 kilodalton, sampai dengan 12,8 kilodalton. Nah, itu bisa dilihat ada gambarnya, sedangkan pada kolom 4, 6, dan juga 8 itu dia merupakan protein milik sapi. Walaupun pemisahannya ini sebenarnya belum sebaik protein babi, karena di sini mulai diidentifikasi hidrolisis pada pita ke 84 kilodalton sampai dengan 15 kilodalton. Sedangkan pada gambar kedua itu, dia menyatakan adanya terjadi pemotongan rantai polipeptida antara si leusin dan juga glutamin pada pH 4.
itu adalah 100%, jadi proses pemotongannya. Sedangkan berikutnya, sedangkan pada gambar 3 ini, dia lebih jelas terlihat di sini ada perubahan fragmen. Di sini perbedaannya di sini untuk gambar 3 itu dia terjadi serapan dengan 8 pita serapan. Di sini dia menjelaskan tentang pemisahan protein gelatin kapsul, di mana 0 ini dijelaskan sebagai protein marker, yang 1 gelatin sapi murni. Jadi dia ada gambar di sini untuk 70 kilodalton, dia warna orange, 55 kilodalton, ada fragmen warna biru, dan seterusnya bisa dilihat. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana proses pemisahan protein hidrolisit gelatin sapi, gelatin kapsul. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agis. Iya, selanjutnya untuk menentukan pita-pita spesifik fragmen hidrosilat gelatin dilakukan perhitungan bobot molekul pada setiap fragmen dengan menghitung jarak pemisahan molekul fragmen yang dibandingkan dengan protein marker sebagai seri regresi linearnya, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 2,1569 dikurang 1,104X dengan R2-nya itu 0,9903. Dari persamaan regresi linear tersebut, bobot molekul masing-masing fragmen hidrosilat gelatin dapat dihitung sebagaimana terlihat pada tabel 1 pada kolom 5.7 dan 9. Terlihat pemisahan protein gelatin babi menghasilkan 9 pita. Pemisahan yaitu BM dengan BM 94,6 kilodalton, 74 kilodalton, 67,6 kilodalton, 51,6 kilodalton, 43 kilodalton, 33 kilodalton, 23,7 kilodalton, 17,3 kilodalton, 12,8 kilodalton. Sedangkan pada kolom 4, 6, dan 8 merupakan protein sapi. Walaupun pemisahannya belum sebaik protein babi, akan tetapi sudah mulai dapat diidentifikasi seperti pita 84 kilodalton, 70 kilodalton, 58 kilodalton, 47 kilodalton, 18,5 kilodalton, dan 15 kilodalton. Next. Hasil studi atau gambar 2 menunjukkan kemungkinan terjadinya pemotongan rantai polipeptida antara leusin dengan glutamin pada pH 4 adalah 100%. Jika situs ini, leusin glutamin, kita ditempatkan pada rantai polipeptida alfa 1 dari kolagen sapi dan babi sebagai prekursor gelatin, maka akan terlihat bahwa jumlah asam amino hasil pemotongan tidak akan sama jumlahnya, sehingga panjang rantai polipeptida yang dihasilkan akan berbeda antara protein gelatin sapi dan babi. Hal ini secara langsung mempengaruhi bobot molekul fragmen polipeptida yang dihasilkan. Selanjutnya, identifikasi gelatin dalam kapsul simulasi dan sampel. Gambar 3. Pemisahan protein hidrosilat gelatin kapsul, keterangannya itu yang 0 protein marker, yang 1 gelatin sapi murni, nomor 2 itu gelatin babi murni, nomor 3 itu kapsul simulasi gelatin sapi, yang keempat itu kapsul simulasi gelatin babi, yang kelima kapsul simulasi campuran gelatin sapi dan babi, yang keenam itu kapsul sampel A, yang ketujuh itu kapsul sampel B, yang kedelapan itu kapsul sampel C. Next. Pada pemisahan gelatin campuran ini, pita-pita yang mempresentasikan pita spesifik gelatin sapi sama sekali tidak muncul. Akan tetapi, terdapat 2 pita spesifik dari gelatin babi yang muncul dengan bobot molekul 12,8 kilodalton dan 17,3 kilodalton. Hal ini diasumsikan karena dalam proses hidrolisis, yang terhidrolisis terlebih dahulu oleh pepsin pada campuran gelatin tersebut adalah gelatin babi. Sehingga diasumsikan pada metode ini, pemisahan dari gelatin kapsul yang merupakan campuran gelatin sapi dan babi tidak akan memunculkan pita spesifik gelatin sapi, tetapi hanya akan memunculkan peta gelatin babi
12,8 kilodalton dan 17,3 kilodalton sebagai penanda adanya kontaminasi gelatin babi pada gelatin campuran tersebut. Setelah dilakukan analisis terhadap pita-pita pemisahan hidrosilat sampel dengan membandingkan keberadaan pita-pita spesifik pada hidrosilat gelatin sapi ataupun gelatin babi, didapati bahwa pada pemisahan hidrosilat gelatin sampel 1, 2, dan 3 terdapat pita yang jelas pada BM 15 kilodalton, 18,5 kilodalton, dan 33 kilodalton yang merupakan pita spesifik hidrosilat gelatin sapi dan tidak didapati keberadaan pita spesifik gelatin babi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel kapsul yang diteliti diduga merupakan kapsul yang dibuat dari gelatin sapi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode SDS Patch mampu membedakan profil hidrosilat gelatin sapi dan gelatin babi. Hasil hidrolisis pepsin pada pH 4,5 dengan waktu hidrolisis optimum 3 jam. Yang kedua itu pemisahan hidrosilat gelatin sapi standar menghasilkan pita spesifik pada BM 47 kilodalton, 33 kilodalton, 18,5 kilodalton, dan 15 kilodalton. Sedangkan hidrosilat gelatin babi menghasilkan pita spesifik pada BM 37 kilodalton, 23,7 kilodalton, dan 17,3 kilodalton, dan 12,8 kilodalton. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji terhadap ketiga sampel dapat diprediksi bahwa gelatin yang digunakan dalam pembuatan kapsul sampel diduga berasal dari gelatin sapi. Ya, untuk penutupnya di sini teman-teman terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Untuk informasi lebih lanjut di sini ada tertera alamat jurnal, cek jurnal di sini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.